Nah, dilihat dari industri dan perdagangan, tugas saya nanti habis setelah saya, kalau tidak salah, Pak Fadil Hasan bicara tentang sektor pertanian dalam artian luas, dan ditutup oleh Pak Nawir dari perspektif kebijakan moneter. Tadi fiskalnya sebagian sudah disampaikan oleh Pak Didi. Nah, ini hasilnya dari proses politik itu, dari struktur politik itu yang kian lama kian buruk, menghasilkan kinerja ekonomi yang kian lama kian melemah gitu. Pertumbuhan ekonomi melambat terus sampai sekarang dan sampai 2024 gitu. Ya kita nggak usah bicara dulu 2024 karena kemungkinan besar ya akan sama serupa saja gitu ya. Calon-calon presiden yang ada di permukaan belum kunjung menawarkan Indonesia seperti apa yang mereka akan bangun. Jadi ini hasilnya pertumbuhan ekonomi yang melambat, akibatnya juga tingkat kesejahteraan rata-rata, ini rata ya, masyarakatnya juga Indonesia yang merah itu melandai dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang awal proses pembangunannya pada titik yang hampir sama gitu. Yang melesat itu Korea, kemudian China yang hitam, yang hijau itu Malaysia, yang garis putus-putus Thailand, di bawah Indonesia sedikit itu adalah Filipina, dan putus-putus yang coklat itu adalah Vietnam. Dan Vietnam serta Filipina dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyusul Indonesia. Tanda-tandanya semakin kuat ya. Tidak sampai 5 tahun lagi kita akan disusul oleh Vietnam dan Filipina dilihat dari gross national income per kapita. Nah, kemudian kita lihat ini kinerja ekonomi secara umum. Yang merah itu adalah sektor penghasil barang, tradables gitu. Jadi oke, kita sudah pulih dari COVID, pertumbuhan ekonomi 2022 sudah mencapai 5,4%, jadi lebih tinggi dari sebelum COVID. Namun kita lihat strukturnya itu jomplang, jadi yang pulih sepenuhnya itu adalah sektor-sektor jasa yang di bawah yang merah itu semua. Kita lihat sektor jasa itu tumbuhnya ada yang 7% ya, kemudian 7%, 11%, 8%, 8%. Jadi yang tinggi-tinggi tumbuh ini adalah sektor jasa. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia masih bertumpu pada sektor penghasil barang. Jasa adalah sektor yang menopang sektor barang gitu. Jadi kalau hasil pertanian makin banyak, maka harus diangkut pakai truk. Nah, itu sektornya jasa. Kemudian dipasarkan jasa juga, perdagangan di sini kan, transportasi dan macam-macam itu, informasi komunikasi. Nah, kalau ini saya ringkas dalam satu chart gitu seperti ini. Jadi pemulihan ekonomi yang terjadi luar biasa itu di Indonesia itu semakin jomplang, yang merah dengan yang hitam. Yang merah adalah sektor jasa tadi ya, terutama jasa modern, sektor barangnya tersendat-sendat sehingga memunculkan rongga yang kian melebar ya antara si merah dan si hitam ini. Jadi struktur politik membuat instan gitu, kegiatan instan lebih mengutama karena dia gampang gitu, dapat uangnya gampang, cryptocurrency lah, saham lah, macam-macam itu ya, yang jauh dari dunia rakyat nyata.
Jadi boleh dikatakan tidak sepenuhnya benar ya. Yang tumbuh ini Wall Street, Main Street-nya masih terseok-seok, masih belum pulih dari kondisi sebelum COVID. Nah, saya mulai dari industri ya. Nah, industri kita lihat manufaktur itu pertumbuhannya itu praktis selalu lebih rendah dari PDB. Jadi ada semacam gejala dini deindustrialisasi. Sektor industri manufaktur kita mengalami perlambatan sebelum waktunya, sebelum mencapai titik optimumnya. Bandingkan dengan negara-negara lain, kita lihat industri kita yang merah ini peranannya terhadap PDB itu merosot tajam. Dari level yang belum tinggi 29%, tahun lalu tinggal 18,3%, ini sampai triwulan ketiga tentu saja. Jadi sebentar lagi disalip oleh Vietnam ya, namun jauh di bawah negara-negara ini, China, Thailand, Korea, dan Malaysia. Karena dialah pembentuk kelas menengah yang kuat. Jadi kalau industrinya lemah, kelas menengahnya juga jadi memble gitu. Buruhnya, lapisan buruhnya relatif sedikit, buruh formal ya. Nah, akibatnya apa? Karena struktur manufakturnya juga lemah, menyebabkan yang kita bisa jual keluar juga terbatas manufakturnya. Jadi kita harus makin terus tetap bergantung pada ekspor komoditas yang hanya membutuhkan upaya otot, tenaga, keringat gitu. Kurang pakai otak juga enggak apa-apa gitu. Karena tinggal petik jual, keruk batu bara jual, tebang pohon jual gitu. Ya seperti itulah. Jadi ini kita bisa lihat struktur ekspor kita juga jomplang. Negara-negara lain lebih mengandalkan pada otak gitu. Kalau kita otot. Dan manufakturnya itu less diversified. Jadi industri kita melambat, kemudian sangat bergantung pada segelintir subsektor industri. Jadi bayangkan dua jenis industri, yakni industri makanan minum. Satu jenis industri namanya makanan minuman, kontribusinya udah hampir 40% sendiri. Ditambah dengan industri kimia, farmasi, dan herbal, itu menyumbang 50% dari total industri manufaktur non-migas. Jadi ya itu dia tadi, fondasinya jadi lemah juga ke ekonomi dari politik yang lemah. Kita lihat dua industri ini menyumbang relatif sedikit, dan di tengah semua sektor sudah positif, kalau subsektor industri masih banyak yang merah. Dan ini bukan hanya karena COVID yang merah-merah ini sebelum COVID pun seperti itu. Jadi pelemahan industri terjadi. Nah, kalau kita lihat, oleh karena itu kita ingin telusuri lagi apa nih sebabnya sih pertumbuhan ekonomi melambat terus. Karena pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu sangat dipengaruhi oleh unsur teknologi. Semakin banyak pakai komponen otak, semakin kencang pertumbuhan ekonomi itu. Semakin banyak pakai otot, pertumbuhannya melambat terus. Nah, yang namanya pakai otak itu tercermin dari total factor productivity. Nah, total factor productivity di kita lihat itu, kita yang merah itu mengalami penurunan terus-menerus, praktis nggak ada naiknya gitu. Ya, praktis nggak ada naiknya. Memang di tahun 2020 turun semua, ya, hampir semua negara turun. Namun kalau kita lihat Indonesia turunnya paling tajam gitu. Inilah hasil dari merusak fondasi itu. Fondasi yang kian buruk itu menyebabkan kondisinya seperti ini. Oke, jadi ini total factor productivity yang turun.